tiba-tiba menutup semua pintu, menggoda Nabi Yusuf dan mengajak untuk berhubungan badan. Dan perempuan itu sudah sangat bernafsu untuk bisa berhubungan dengan Nabi Yusuf. Dengan sombongnya dia mengatakan, ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar. Aku terbuat dari api, dia terbuat dari tanah. Kenapa Allah tidak menciptakan manusia sama seperti malaikat? Tidak ada nafsu. Kerjanya setiap hari beribadah, mengelilingi arsy Allah. Tidak ada niat untuk bermaksiat. Kenapa Allah tidak menciptakan manusia sama seperti malaikat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pemirsa sekalian, hendaklah kita selalu menambah rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmat, baik yang kita minta ataupun yang enggak kita minta sampai hari ini. Kemudian salawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bagaimana Rasulullah telah berjuang untuk menyampaikan agama Islam. Dan alhamdulillah, kita bayangkan 14 abad dari wafatnya Rasulullah, iman sampai kepada kita. Dan Islam sampai ke Indonesia yang secara letak itu sangat jauh dari Arab. Dan alhamdulillah perjuangan Nabi membuat kita merasakan nikmatnya iman dan nikmatnya Islam. Pemirsa sekalian, bayangkan sekarang saya dan teman-teman sedang berada di sebuah ruangan. Ruangan yang gelap, tapi masih ada cahaya. Ruangan yang pintunya sudah tertutup rapat. Tiba-tiba datang seorang perempuan yang cantik, kaya, dan menggoda. Lalu apa respon yang kita lakukan? Secara terang-terangan perempuan itu mengajak untuk perbuatan yang buruk, yaitu berzina. Itulah yang dirasakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Waktu itu, perempuan Aziz atau istrinya Aziz tiba-tiba menutup semua pintu, menggoda Nabi Yusuf dan mengajak untuk berhubungan badan. Dan perempuan itu sudah sangat bernafsu untuk bisa berhubungan dengan Nabi Yusuf. Tetapi apa respon yang ditampakkan oleh Nabi Yusuf? Ketika Allah telah menunjukkan burhan kepada Nabi Yusuf, yang dilakukan Nabi Yusuf adalah lari, menolak, bahkan sampai ditarik, sampai bajunya robek, ditarik oleh perempuan. Nabi Yusuf memilih untuk pergi, untuk lari. Padahal yang ia dapatkan setelah itu apa? Ketidakbebasan, dipersekusi, dimarahi, bahkan sampai Nabi Yusuf dipenjara. Di satu sisi, ada makhluk Allah yang lain, namanya iblis. Suatu ketika, Allah memerintahkan semua makhluk untuk bersujud kepada Adam. Sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Semua mengikuti perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Tetapi ada satu yang menolak. Iblis menolak. Kenapa dia menolak? Dengan sombongnya dia mengatakan, ana khairun minhu. Saya lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar. Aku terbuat dari api, dia terbuat dari tanah. Lantas apa alasanku untuk sujud kepada dia? Kenapa saya harus tunduk kepada manusia, kepada Adam? Dari dua kisah ini kita bisa melihat makhluk Allah yang pertama, ketika dihadapkan dengan cobaan bermaksiat, nafsunya bergejolak, tetapi apa? Dia lebih memilih untuk menundukkan nafsu. Tapi di satu sisi, makhluk Allah juga yang bernama iblis, ketika dihadapkan dengan perintah, nafsunya mengatakan untuk tidak. Nafsunya mengatakan untuk saya lebih baik dari Adam. Kenapa saya harus tunduk? Allah telah menciptakan nafsu. Dan Allah telah memberikan nafsu kepada iblis dan Nabi Yusuf. Tetapi yang membedakan adalah apa? Ketika Nabi Yusuf memilih untuk menundukkan nafsu, kemudian Allah beri ganjaran, Allah beri pahala, Allah beri kebaikan untuk Nabi Yusuf. Tapi di satu sisi ketika iblis lebih menggunakan nafsunya untuk melawan perintah Allah, untuk melawan dari perintah sujud kepada Adam, yang didapatkan iblis apa? Justru hukuman, dosa,
Bahkan iblis ditendang oleh malaikat dari surga. Padahal kita tahu kalau sebelum itu iblis adalah makhluk Allah yang selalu beribadah kepada Allah. Tetapi apalah daya, ketika diperintahkan untuk sujud, iblis lebih memilih untuk membolak-balik. Iblis lebih memilih untuk menolak. Sehingga yang didapatkan oleh iblis adalah hukuman dan lemparan dari surga. Pemirsa sekalian, Allah yang menciptakan nafsu. Dan Allah sendiri yang menyatakan di dalam Al-Quran surat Yusuf, Innan nafsa la ammarotum bisu. Sesungguhnya nafsu itu akan selalu menyuruh kepada keburukan. Nafsu akan selalu mendorong orang untuk berbuat buruk. Dan Allah telah menaruh nafsu itu pada diri iblis dan diri manusia. Kalau ternyata nafsu itu mendorong orang untuk berbuat buruk, lantas kenapa Allah menciptakan nafsu dan menaruhnya di dalam tubuh manusia? Yang jelas-jelas itu justru mendorong manusia untuk kepada keburukan. Kita lihat manusia, ketika Allah perintahkan untuk beribadah, mereka menolak misalnya. Ketika dilarang untuk melakukan sesuatu, tapi manusia justru melakukan perbuatan buruk tersebut. Tidak jauh itu adalah dorongan dari nafsunya, karena nafsu selalu mendorong kepada keburukan. Lantas kenapa Allah menaruh nafsu di dalam diri manusia? Kenapa Allah tidak menciptakan manusia sama seperti malaikat? Tidak ada nafsu. Kerjanya setiap hari beribadah, mengelilingi arsy Allah. Tidak ada niat untuk bermaksiat. Kenapa Allah tidak menciptakan manusia sama seperti malaikat? Justru di sanalah letak Allah ingin memberi kebaikan kepada manusia. Allah sampaikan apa? Wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Adapun manusia, orang-orang yang takut akan kedudukan Allah, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan nafsunya daripada keburukan, menahan jiwanya dari dorongan nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka balasannya yang didapatkan oleh manusia yang berhasil menundukkan nafsunya tadi adalah apa? Surga, tempat terakhir dia. Surga menjadi tempat pulangnya nanti. Pemirsa sekalian, nafsu memang mendorong kita kepada keburukan. Tapi kebaikan dari Allah memberikan nafsu kepada manusia apa? Sebagai ujian untuk manusia sendiri. Nafsu Allah jadikan cobaan untuk manusia. Apakah dia akan tunduk sama nafsunya? Atau dia yang menundukkan nafsunya tersebut? Maka belajar dari dua kisah pertama, ketika kita berhasil menundukkan nafsu, seperti yang dilakukan oleh Nabi Yusuf, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kita nanti. Tetapi apa? Kalau ternyata kita yang ditundukkan oleh nafsu, posisi kita akan sama seperti iblis. Kita akan menolak perintah Allah. Kita akan acuh terhadap larangan Allah. Pemirsa sekalian, dari nafsu ini kita tentu tahu kalau seandainya Allah memberi cobaan yang berat untuk kita. Saya ingin melakukan perbuatan yang buruk, tapi ini dilarang. Tapi kenapa nafsu ini sangat mendorong untuk melakukannya? Nah, di sanalah letak Allah ingin memberikan pahala yang lebih besar. Kenapa? Ulama menjelaskan, al-jaza biqadril masyaqqah. Balasan yang Allah berikan kepada manusia itu sesuai kadar kesulitannya. Ketika kita sulit melakukan sholat, nafsu kita mendorong untuk main game saja, untuk tidur saja. Tapi kita mendorong diri untuk sholat, tetap sholat. Maka sebesar apa sulit kita untuk sholat, sebesar itu juga pahala yang kita dapatkan. Ketika didorong oleh nafsu untuk bermaksiat, kita sulit untuk meninggalkan maksiat. Tapi kita tahu itu dilarang, maka kita melawan nafsu itu. Kita melawan nafsu untuk tidak bermaksiat. Maka sebesar itulah effort yang kita lakukan untuk menahan diri dari perbuatan maksiat, sebesar itulah pahala yang akan kita dapatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.